Saya Ajeng. Aku Anggun. Saya Cantika. Saya Daima. Saya Dwi. Saya Ezi. Saya Farisya. Saya Fatia. Saya Fauza. Saya Firda. Saya Hari. Saya Hegar. Saya Irma. Aku Izka. Saya Mia. Saya Tira. Saya Natasha. Aku Putri Winingsih. Saya Restu. Saya Salwa Ardianti. Saya Sazida. Saya Syakila. Saya Filmi. Saya Ukoy. Saya Siti. Syifa. Saya Jidan. Saya Hani dari kelompok Bauhinia Purpura. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Jika zaman dulu muncul istilah mulutmu harimaumu, maka kini telah berubah menjadi jarimu harimaumu. Dari jari-jari kecil inilah orang-orang memposting kata-kata hinaan, kebencian, vulgar, hoax, dan berita bohong yang merugikan orang lain. Cyberbullying ini menjadi fenomena baru, terutama di kalangan anak-anak pada usia remaja. Cyberbullying lebih kejam dibandingkan dengan bullying karena meninggalkan jejak seperti foto, video, dan tulisan. Dampak cyberbullying juga dianggap dahsyat karena mengejutkan seseorang. Dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi, cyberbullying merupakan aksi dari bullying. Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku bermartabat dan mengupload orang lain melalui dunia maya. Tujuannya agar target mengalami gangguan psikis. Model bullying terbaru ini justru lebih berbahaya karena dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ciri-ciri cyberbullying menurut hukum positif, cyberbullying termasuk ke dalam kategori cybercrime. 1. Tidak ada kekerasan fisik. 2. Antara korban dan pelaku sangat sedikit melibatkan kontak fisik. Yang ketiga, teknologi dan peralatan tertentu atau equipment. Yang keempat, jaringan telekomunikasi, media, dan informasi secara global. Penanganan kasusnya juga melibatkan polisi-polisi dan jalur hukum yang ditempuh melalui pengadilan negeri. Jenis-jenis cyberbullying di Indonesia. Cyberbullying tidak hanya satu jenis saja, tetapi menjadi 6 jenis sebagai berikut. Jenis yang pertama yaitu menyala atau terbakar. Gambaran dari jenis tindakan ini yaitu di mana seseorang mengirimkan pesan teks yang berisikan kata-kata frontal atau kata-kata yang penuh dengan amarah. Secara umum, tindakan-tindakan provokas atau flaming mengungkapkan sehingga timbullah perasaan lain.
Pelaku pelecehan biasanya berkomentar dengan tujuan agar mereka gelisah. Selain itu juga mereka berkomentar mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama. 3. Penghinaan atau pencemaran nama baik. Tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar mengumbar orang lain melalui internet. Hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang menggunakan jejaring sosial tersebut. Tindakan memata-matai, mengganggu, merusak nama baik seseorang yang dilakukan secara intens. Dampaknya, orang yang menjadi korban dapat merasakan ketakutan besar dan depresi. 5. Peniruan identitas atau peniruan. Tindakan kami pura atau menjadi orang lain untuk tindakan mengirim pesan dan status tidak baik. Biasanya terjadi pada jejaring sosial seperti Instagram dan Twitter menggunakan akun palsu. 6. Tamasya dan tricky outing merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Sementara itu, tipu daya berupa tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korban. Dalam banyak kasus, pelaku outing biasanya juga melakukan tipu daya. Cyberbullying memang sering dianggap sepele, tetapi dapat menimbulkan efek yang fatal. Oleh karena itu, kita sebagai manusia cerdas jangan mau melakukan bullying sejenis itu. Alih-alih korban mengadu kepada kepolisian dapat membuat Anda berurusan dengan hukum dan pidana.